Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang wartawan media online tewas mengenaskan akibat dibunuh tetangganya sendiri. Korban tewas dengan luka tembak di kepala dan pukulan benda tumpul. Ratusan warga ini tak dapat menahan amarahnya ketika pelaku pembunuhan seorang wartawan di Dusun Sambong Duran, Jombang, Jawa Timur digelandang polisi. Sabto Sugiono, seorang wartawan media online sebelumnya ditemukan tewas di depan rumahnya pada Kamis malam. Warga yang gempar mengetahui ada yang tewas langsung memanggil kepala dusun. Diketahui korban tewas akibat luka tembak di kepala dan adanya pukulan benda tumpul. Pelakunya tak lain merupakan tetangganya sendiri. Pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan senapan angin dan palu. Berdasarkan keterangan warga, hubungan korban dan pelaku sebagai tetangga tidak harmonis. Pelakunya atas nama insya Allah Bapak Daim seperti itu tadi. Daim. Rumah Pak Daim sama Pak Sabto ini Bersebelahan pas? Pas ya? Pas, ya itu yang ada pagarnya warna hijau. Ini tadi saya dengar-dengar hubungan antara keduanya ya kayaknya ya kurang baikan seperti itu ya. Polisi yang telah melakukan olah TKP mengamankan barang bukti berupa senapan angin beserta peluru dan sebuah palu yang diduga untuk menghabisi korban. Didi Fibrianto, Jombang, Jawa Timur. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Aldo Febrianto. Selamat sore, Pak Aldo. Selamat sore. Pak Aldo, sejauh ini apa hasil dari penyelidikan kasus pembunuhan ini, Pak Aldo? Ya Pak, bisa kita sampaikan terlebih dahulu memang terjadi kejadian pembunuhan tadi malam sekitar pukul 19.30 di daerah Sambong, Kecamatan Jombang di Jawa Timur. Sudah kita amankan satu orang tersangka atas alias Daim. Sedangkan korban sendiri sudah dibawa ke RSUD Jombang guna dilakukan tindakan otopsi oleh dokter forensik. Seperti itu, Mbak. Baik, dari hasil penyelidikan diketahui apa sebenarnya motif dari pelaku ini? Apa betul Pak pelaku membunuh korban karena sakit hati atau ada motif lainnya? Untuk sementara pengakuan dari tersangka sendiri dari tadi malam sudah kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Memang tersangka ini mengaku ada dendam pribadi dengan korban yang sudah lama. Disampaikan oleh tersangka bahwa setiap tersangka memulai sebuah usaha atau apa selalu direcokin oleh korban seperti itu. Baik, betulkah bahwa di tubuh korban ditemukan luka tembak dan juga luka pukul akibat benda tumpul? Ya, untuk sementara memang yang kita lihat secara fisik memang ada bekas peluru senapan burung yang masuk ke dada sebelah kiri. Kemudian juga ada luka bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala. Untuk sekarang lebih detailnya lagi sedang dilakukan otopsi oleh dokter forensik guna mengetahui di bagian mana saja peluru itu bersarang di tubuh korban dan berapa kali korban memukul kepala tersangka memukul kepala korban dengan menggunakan palu. Baik, Seperti tapi itu, secara kasat mata yang terlihat dari luka tembak ada satu seperti itu di dan dada sebelah kiri seperti itu Pak Aldo, bukan di kepala. Dada sebelah kiri. Baik. Oke. Tadi Anda katakan bahwa pelaku menggunakan senapan angin seperti itu. Apakah pelaku sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan ini kalau melihat dari mereka bertemu dan juga membawa senapan angin ini atau seperti apa sebenarnya? Jadi untuk pemeriksaan intensif yang kita lakukan semalam, pelaku sendiri, tersangka sendiri ini mengalami seperti goncangan psikologi ya Mbak. Mungkin baru membunuh orang pada saat itu berumuran darah. Tersangka ini juga dari pengakuannya juga kita masih akan lebih mendalami lagi untuk memunculkan unsur ada atau tidaknya perencanaan. Sampai sekarang kita masih
masih mendalami lagi. Karena apa? Karena kalau dibilang perencanaan, ada kata-kata yang disampaikan oleh tersangka ini bahwa dari bulan Agustus lalu tersangka ini memang membeli senapan dari wilayah Kediri seharga 3 juta rupiah, senapan angin tersebut. Oke, Nah, baik. ini masih kita dalami lagi apakah itu termasuk sudah dari bulan Agustus itu sudah direncanakan atau seperti apa, nanti kita masih dalam lagi. Karena dari pemeriksaan awal sementara ini tersangka ini masih agak linglung gitu, Mbak. Oke, berarti akankah ada nanti pemeriksaan, Anda akan mendalami juga dan jugakah ada pemeriksaan secara psikologis untuk untuk pelaku? Iya, untuk pelaku sendiri, tersangka sendiri kita sudah menjadwalkan juga untuk pemeriksaan psikologi oleh RSD Dokter Psikolog dari Rumah Sakit Daerah Umum Jombang, dan kita juga sudah lakukan otopsi untuk mengetahui luka-luka di bagian mana saja yang ada di tubuh korban. Dan pelaku Untuk tersangka kita sudah jadwalkan juga. Baik, Pak Aldo, terakhir pelaku ataupun tersangka ini akan dijerat dengan hukuman berapa lama, Pak? Kalau kita sementara memakai pasal 340, subsidiar di pasal 338, lebih subsidiar lagi di 351 ayat 3. Jika terbukti memang ada perencanaan di awal untuk melakukan tindak pembunuhan ini, maka berlaku pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal mati atau kurungan penjara seumur hidup, paling rendah 20 tahun penjara. Baik, Pak Aldo, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto.